balik sudut. Akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan untuk mereview salah satu gedung the best arsitektur Belanda. Harapan gue dari review kita kali ini, kita bisa dapat pelajaran bahwa bagaimana seorang arsitek Belanda, seorang arsitek asing, dia mencoba untuk beradaptasi dengan alam di Indonesia, khususnya di Jakarta, sehingga membentuk bangunan senyaman ini gitu. Nyaman, indah, dan kokoh. Oke, nanti lanjut, kita langsung ke next room. Ruangan di belakang itu kita akan lihat gimana si arsitek meng-create suasana, vibes, sehingga karyawan yang bekerja di sini nyaman. Oke? Oke, ini gue coba mau bahas ya. Ini yang gue sebut bangunan nggak perlu plafon. Ini contohnya. Nah, tapi gini, konsekuensinya kalau nggak pakai plafon apa? Artinya ini ya, konsekuensinya kalau nggak pakai plafon, lo ngecor harus rapi banget. Bisa bikin kayak gini, ya. Itu ini yang gue mau bahas adalah pekerjaan mereka ya. Nih, segala macam. Lo coba lihat tuh. Oke, itu satu. Terus kedua, ini sekali lagi yang gue senengin dari arsitektur Belanda itu adalah mereka tuh sangat concern terhadap situasi sekitarnya. Jadi mereka itu ketika mendesain sesuatu, mereka mempertimbangkan alam di sekitarnya, iklim dan lain sebagainya. Baru kemudian desain mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, iklim. Bukan dibalik seperti sekarang. Seperti kalau sekarang ini orang ngedesain, gue desain gini deh, mau hujan, mau apa, pokoknya gue gini, mau panas, gue nggak mau tahu. Nah, orang Belanda nggak seperti itu. Dia melihat iklim kita seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya timbul salah satu yang mereka pertimbangkan. Kalau lo lihat nih, di atas ada kisi-kisi ya. Ini kisi-kisi bukan hanya buat hiasan, tapi ketika seperti yang sering gue sampaikan bahwa udara panas itu sifatnya ringan, dia akan naik dan kemudian akan keluar sini. Keluar. Dan peletakannya pun kalau kalian perhatikan ya, kan biasanya nanti deh kalau lo perhatikan biasanya orang naruh kisi-kisi itu pas di atas pintu gini ya, pas di atas jendela ada kisi-kisi gitu, terus di atasnya masih ada tembok lagi baru plafon. Nah, kalau ini mereka naruh di posisi paling atas, artinya apa? Memang untuk akses hawa panas keluar dari bangunan ini. Oke, itu satu. Terus kedua, ketika cuaca sedang panas, mereka akan membuka. Nih, lo lihat ya, membuka jendela ini. Dan bukaan jendela ini kalau lo lihat, engselnya di bawah, artinya apa? Dia bukanya ke atas, di atas kebuka. Artinya udara akan keluar ke atas, ya, lebih memudahkan akses udara untuk keluar, untuk bersirkulasi. Terutama yang keluar adalah hawa panas, karena dia ringan maka dia akan melewati atas. Lain halnya sekarang dengan kalau jendela-jendela lo sering lihat, engselnya di atas, ya, bukanya dari bawah. Nah itu menurut gua kurang tepat ya. Bukan gua bela-belain orang Belanda nih, bukan belain penjajah, tapi memang bener kayak begini gitu. Dan confirm terhadap fisika bangunan. Nah, selanjutnya adalah ketebalan dinding ya. Kalau lo lihat di sini tuh dinding tebal sekali, ya. Dinding tuh dari sini sampai luar sana, tuh. Ya. Nih segini dinding. Ini ada sekitar 50 cm ya. 50 cm untuk dinding ini.
Nah, dinding ini fungsinya adalah untuk meredam panas. Karena ketika dinding luar terpapar panas, maka dia akan melanjutkan radiasinya ke dalam. Nah, tapi dengan dinding yang sebal ini, ketika dinding terpapar oleh oleh sinar matahari, radiasinya itu tertahan di tengah antara ini dinding sebenarnya nggak full, Mas, nggak full, dalamnya ada rongga gitu. Nggak isinya bata semua gitu ya. Good. Nah, hawa panas itu terperangkap di antara dinding ini, dia tidak diteruskan ke sini ya. Ini lo bayangin sekarang aja lo bayangin, ini nggak panas ini, padahal nggak pakai AC, nggak pakai apa, ini jendela nggak dibuka loh. Nah, kaca patri ini kalau lo lihat ya, ini kan ada rangka-rangkanya ya, ini ada rangka-rangka besinya. Nah, terus setiap rangka ini ditempelin kaca, jadi satu-satu. Dia bikin rangka dulu, dia tempelin kaca sesuai warna. Nah, dan pemilihan warnanya itu dia sudah memprediksi bahwa ketika kena matahari maka warnanya akan berefek di ruangan ini seperti apa. Sekali lagi, kita perlu ingat di zaman dulu bangunan ini adalah kantor yang mengurusi perdagangan ekspor dan impor. Artinya banyak orang di sini dan sangat sibuk sekali, sehingga si arsitek ini berusaha untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman gitu, yang nggak hektik, yang nggak apa, jadi kerja bisa lebih produktif. Kenyamanan cahayanya dapat, sirkulasi udaranya dapat. Oke, ini ruangan untuk kerja ya. Selanjutnya kita akan menuju ke atas. Oke. Gedung ini luar biasa sekali. Ini gue benar-benar amazing. Ini kayu gila banget. Ini kayu jatinya jati. Kalau dilihat dari sini, terlihat kemari kelihatan ya. Ini foyer benar-benar buat udara, untuk sirkulasi udara perfect banget.